Nah kita berbahagia menjadi orang Indonesia. Makanya dari dulu itu orang itu pengen ke sini. Dulu dari India pengen ke sini. Mencari tanah yang indah. Dipimpin oleh Kudunga dari sana. Akhirnya transit ke Indonesia, kawasan Kalimantan. Bikin kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Cari lagi keindahan, anak cucunya geser ke ujung kulon, dipimpin Dewa Warman, bikin kerajaan Saloka Negara. Cari lagi keindahan, anak cucunya masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara, namanya Warman. Punya anak lagi, namanya Sinasanaha, geser ke sekitaran Tasik, Ciamis. Baru Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin Mataram. Ini negara kita. Makanya terus ada Hindu. Nah setelah itu ada orang Eropa pengen cari kehidupan. Karena kalau musim dingin orang Eropa kedinginan. Maka dia harus cari rempah. Maka kemudian sekitar tahun 1515 Portugis datang ke Malaka. Dia kuasai itu Selat Malaka itu. Dia kalahkan para Meswara. Perang besar di sana terjadi. Ribuan bangsa kita mati untuk mempertahankan Selat Malaka. 1515 Malaka jatuh. Akhirnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, pintu masuk perdagangannya berhenti. Karena tadinya bisa langsung dagang dengan orang Eropa, dikunci sama orang Portugis. Akhirnya orang Portugis berikutnya datang lagi namanya Belanda. Masuk ke Batavia. Dan Batavia dikunci sama Belanda. Miskin semua kerajaan. Miskin semua negara-negara di Nusantara. Maka kemudian seluruh anak bangsa berperang melawan Belanda di Batavia. Termasuk orang-orang dari Tasikmalaya. Mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya, perang bersama Sultan Agung, kemudian perang di Batavia. Atas itulah maka kemudian simbol perlawanannya menjadi awal berdirinya Malaya. Jadi Tasikmalaya dibangun oleh para pejuang, dibangun oleh orang-orang kuat bagaimana mempertahankan kekuatan Nusantara untuk diwariskan pada anak cucunya. Lah itu diperingati. Jadi jangan kira Tasikmalaya itu ada karena tidur-tiduran. Karena bernyanyi-nyanyi. Es lilin macecenda. Perang. Bukan sambil duduk-duduk. Apa itu? Situ Ciburuy. Laonae sedi pancing nyareret. Itu setelah perang baru berseleha-leha. Tadinya perang di sini. Entah berapa nyawa yang dikorbankan oleh nenek moyang orang Tasikmalaya. Demi apa? Punya harga diri bangsa Nusantara. Nah, itu yang kita peringati. Jadi sampean harus tahu. Lah kenapa harus dipertahankan? Apa hubungannya Belanda? Apa hubungannya Portugis? Harus dipertahankan. Karena apa? Karena bangsa ini sudah menjadi sebuah bangsa yang mampu merukunkan setiap perbedaan. Sebelumnya kerajaan-kerajaan besar sudah mampu menjadi bangsa yang kuat. Dan menjadi bangsa masa depan. Jadi bangsa di sini ini sebenarnya adalah gambaran masa depan. Terutama gambaran bagaimana kaum muslimin yang mampu mengakomodir, mampu mempertemukan kekuatan yang berbeda-beda. Makanya serangan-serangan waktu itu dilakukan oleh kaum muslimin. Untuk apa? Ya untuk menjamin sampean-sampean di sini ini sebenarnya sudah dibayangkan. Bahwa tanah Nusantara harus menjadi tempat anak-anak masa depan dari orang-orang yang waktu itu berperang mempertahankan kekuatan di Nusantara. Dan sekarang terlihat hasilnya. Kita menjadi bangsa yang kuat,
Kita menjadi bangsa yang stabil, bahkan dunia sekarang bertanya, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa kita puluhan bangsa, puluhan agama, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Ini bukan diem-diem, bukan karena tidur-tidur terus leha-leha, ngangkat kaki. Ini penuh perjuangan. Nenek moyang kita berjuang. Akhirnya kita punya sebuah kawasan namanya wilayah. Kenapa kawasan Nusantara ini disebut wilayah? Coba. Karena yang punya teritori, yang membangun itu dulu adalah para wali. Jadi Indonesia kenapa kawasannya disebut wilayah? Karena al-wali punya wilayah. Jadi yang harus ketahui, makanya di Indonesia ini karena dulu strukturnya yang bangun para wali, maka Indonesia ini potret negara yang paling islami di muka bumi. Potret negara yang sangat Islam. Dan itu tidak ada di tempat lain selain di Indonesia. Pelan-pelan, biar sampai nggak gampang tersulut. Ngaji alon-alon sama saya ya. Itu. Negeri. Jadi karena disebut wilayah, artinya ini daerahnya Pawar. Makanya struktur di Indonesia ini, struktur yang sangat Islam. Negara yang mayoritas Islam. Yang penduduknya disebut rakyat, itu hanya di Indonesia. Rakyat itu siapa yang pertama kali menyebut? Itu konsepnya siapa? Rasulullah. Satu-satunya orang yang punya konsep rakyat hanya Rasulullah. Ketika Rasulullah menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep hidup bersama yang berbeda-beda, berbeda suku, berbeda bangsa, bahkan berbeda agama, tapi hidup bersatu dalam satu tanggung jawab. Menurut Rasulullah, orang ini adalah ra'iyah. Makanya Indonesia itu ketemunya berbeda-beda, makanya menggunakan konsep ra'iyah, bukan konsep muslim kafir. Kalau pakai konsep muslim kafir mungkin seperti Kashmir, sampai sekarang belum selesai perang. Mungkin sama kayak Kashmir, mungkin sama kayak Bangladesh. Sampai sekarang belum selesai perang. Mungkin sama kayak Myanmar. Karena masih berbicara muslim kafir, perang belum selesai. Tapi perbedaan di Nusantara disatukan oleh para wali dengan langsung menitipkan pada Rasulullah dengan konsep ra'iyah. Maka kemudian perang itu berakhir karena orang boleh berbeda-beda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, disatukan dalam konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Konsep ra'iyah inilah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan rakyat adalah satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Cari tempat lain. Tidak ada. Jadi zaman jangan menganggap ini di strukturnya. Makanya para ulama sepuh enggak dikit-dikit kafir. Tidak. Karena ra'iyah itu hidup bersama. Aturan disepakati bersama. Duh. Makanya ra'iyah itu kalau kumpul jadi satu namanya musyarakah. Musyarakah diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Musyarakah atau masyarakat kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat menggunakan konsep wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Makanya ketika berubah menjadi NKRI, pemimpin tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan mempertemukan perbedaan ini tidak mudah. Makanya ketuhanan yang Maha Esa selesai di Indonesia. Declaration of Independence-nya Amerika
tidak menyebut kata Tuhan. Manifesto komunisnya Soviet tidak menyebut kata Tuhan. Tapi Indonesia Pancasilanya menyebut konsep ketuhanan. Artinya nomor satu, manusia punya sifat Tuhan. Bertuhan yang Maha Esa. Karena apa? Kalau urusan ketuhanan itu enggak kamu selesaikan menjadi konsep hidup bersama, sampai kapanpun enggak akan pernah selesai. Karena tidak ada wasitnya kalau ribut. Karena Tuhan tidak pernah turun terus mengatakan yang benar kamu udah pernah. Nah itu makanya dia sudah lakum dinukum waliyadin. Tapi hidup bersama. Kemanusiaan tertinggi adalah mengakui perbedaan Tuhan. Maka lahirlah persatuan, kemudian mengikuti konsep Islam murni, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kalimat yang dipakai adalah hikmah, bukan yang lain. Karena hikmah adalah pintu masuk menuju agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka kalau kamu memimpin rakyat, kamu harus punya hikmah. Kalau tidak punya hikmah, jangan coba-coba memimpin orang. Karena pasti kamu akan menjadi orang yang emosi, orang yang mudah marah, orang yang mudah ngamuk. Itu indahnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Loh, udah ngapain? Ini tidak ada di dunia manapun. Dalam kebijaksanaan, masih ada kalimat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan, masih ada permusyawaratan. Bahasa Arab semua itu, konsep Al-Quran semua. Perwakilan al-wakil, bahasa Arab. Lah inilah. Lah kalau enggak para wali yang bikin, enggak bisa. Makanya orang-orang datang pertama ke sini harus tahu itu. Di sini sudah maju bangsanya. Kerajaan Pajajaran sudah sangat kuat. Kerajaan Majapahit, kerajaan Singasari semuanya kuat. Jadi Islam datang ke sini bukan ketemu negara belantara, tapi ketemu peradaban yang maju. Agamanya Hindu. Orang Hindu yang boleh ngomong agama hanya para Brahmana. Yang lain tidak boleh, kesatria nggak boleh ngomong kastanya. Sudra apalagi, sudra itu petani dan pedagang. Petani pedagang tidak boleh ngomong agama. Karena yang boleh ngomong agama hanyalah orang Brahmana. Makanya kalau ada konsep Islam disebarkan oleh saudagar, ditolak dalam teori kasta di Nusantara. Yang bisa mengimbangi Brahmana itu siapa? Wali. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya ada konsep wali yang masuk ke Indonesia. Kalau yang masuk ke Eropa panglima perang, yang masuk ke Afrika panglima perang, tapi masuk ke Nusantara adalah para wali. Nah yang menata itu tadi semua para wali, makanya teritorinya Ra'iyah disebut wilayah. Wilayah itulah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia.